Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Bapak dan Ibu, mohon maaf, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Di saat kita mengangkatkan kedua telapak tangan, menetes keringat kita jatuh ke lantai, itu menjadi bagian dari ikhtiar kita. Mohon maaf Ibu, orang yang berbuat maksiat dan zina setiap hari bikin dosa aja Allah kabulkan hajatnya. Masa yang kita sudah berjuang datang ke RDAY, meninggalkan anak, istri, tenaga, waktu kita keluarkan, mustahil Allah tidak dikabulkan doa kita pada hari ini, mustahil. Maka dari itu yakin dan percaya kita semua pasti bisa seperti Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa di mobilnya 7 miliar, besok di mobil Bapak dan Ibu 10 miliar cash tanpa perantara. Amin. Ya, maka dari itu yakinkan diri. Cukup itu aja Bu, positif aja. Saya yakin dan percaya besok pagi akan ada berita indah nih. Saya jujur aja agak gemes juga lihat dalam mobil nih. Waduh, saya bilang. Saya yakin dan percaya kita semua bisa. Yakin Bu ya? Tapi satu pesan Pak Haji yang nggak pernah saya lupain itu, bos, ketemu saya itu nomor 100 lah. Nomor pertama, yuk kita ijab sama anak yatim, sedekahnya jangan bolong Pak. Ya. Terus saya kemarin baru dapat hadis tafsir semenjak Pak Haji cerita, Rasulullah pernah bersabda, sedekah itu bisa memutuskan musibah Bu. Ibaratkan kita di jalan tol nih, musibah mau datang, itu disalib sama sedekah. Paksa. Jadi di RDAY itu sedekah bukan seikhlasnya bos. Pak, Bu, kalau seikhlasnya nanti Bu 50.000, 100.000 hajatnya kaya raya tajir melintir 10 miliar 1 bulan, kagak ngangkat bos. Paksa. Saya belajar dari Bang Abi waktu itu, dia bilang jujur aja nih Bang Nezar, awal-awal aku Pak Haji sedekah lagi. Tapi setelah kabul Bu, alhamdulillah Pak Haji bersyukur, kemarin Pak Haji paksa saya sedekah. Biarlah banyak walaupun tak ikhlas Pak. Saya paksain Pak. Paksa sehari itu sedekah subuh 1 juta, sedekah potong sapi 2 juta, seminggu itu paksain aja Pak. Di mana uangnya yakinlah pasti ada. Nanti memang kesannya pertama, aduh kok sedekah terus. Nanti kalau sudah kabul ikhlas kok tuh. Itu pengalaman pribadi. Jadi sedekah itu jangan seikhlasnya, dipaksa ya Pak. Karena kenapa? Itu di akhirat, para penghuni di akhirat itu minta izin kepada Allah turun 1 detik hanya untuk itu, udah tahu, jangan pelit-pelit. Ya, nanti habis ini ikut tahajud berjamaah, kita di situ ada sedekah subuh. Mau transfer boleh, mau cash boleh. Nah, untuk yang transfer soal sedekah, apabila tidak dibalas sama Bu Ai, mohon maaf karena dalam satu hari itu bisa ribuan Bu, Pak ya. Nggak apa-apa. Ibu mau sedekah berapapun tidak dibalas, Allah mencatat kok pada hari itu. Yakin dan percaya, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada keringat yang keluar dalam diri kita akan menjadi sia-sia. Hajat itu ikhtiarnya. Nah, mumpung saya ingat, kalau hajatnya pengen terkabul, ibadahnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena ada hajat. Sampai Pak Bu, bersyukur kita hari ini Allah kasih kesempatan kita bisa bersujud walau hanya 1 rakaat. Karena sampai detik ini banyak orang yang tidak Allah izinkan bersujud. Itu pertanda Allah mencintai kita dan menyayangi kita. Coba bersyukur dari situ. Jadi ini kagak kalau punya hajat sudah kayak kita aja punya hutang di dunia nih. Enggak. Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Allah yang menciptakan kita Bapak dan Ibu. Allah tahu yang kita mau. Allah itu tahu cara solusinya. Cukup minta ridha Allah. Karena rezeki hadir bukan Pak Haji yang mengasih, tapi Allah menurunkan hajat kita. Allah kabulkan secepat mungkin dengan ridhonya anak yatim. Inilah jalannya. Coba koreksi diri. Kok aku hari ini ke RDAY ya? Pasti ada sesuatu Pak Bu. Padahal kan banyak tuh. Kenapa YouTube itu datang ke dalam diri kita? Ada pertanda. Tuh, Pak Haji bawa uang 7 miliar lebih Bu, pertanda bahwa kita pun pasti bisa. Lawang yang dimakan Pak Haji sama seperti kita, dan Pak Haji pun berjuang dari nol. Tapi Pak Haji nggak kepengen kita capek kayak Pak Haji. Pak Haji tuh pengen kalau bisa besok kabul dah kita semua. Pengennya itu. Nggak ada Bu yang namanya guru menyesatin murid, nggak mungkin. Pak Haji pengen ruangan ini semua penghasilan 10 miliar lebih deh sebulan. Maka dari itu, satu, yakin dan percaya besok ada berita indah. Ya, kalau mau hajatnya kabul, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ibadahnya ikhlas, bukan karena hajat. Kita diizinkan bisa sampai RDAY, bisa tahajud bareng, itu lebih luar biasa. Dan anugerah yang terjadi pada hari ini disyukurin Bu. Yang punya hutang, masalah rumah tangga, terjadi perceraian, anak membangkang, itu cara Allah agar kita semakin dekat kepada Allah.
syukurin dulu anugerah tadi dan bersyukur apabila anugerah yang hadir dalam hidup kita membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu pertanda Allah mau ngangkat derajat kita lebih tinggi. Ya, bisa Bapak dan Ibu? Nah, pokoknya pesan saya satu, paksain sedekah, jalankan apa yang diperintahkan Pak Haji. Satu lagi, jangan lupa doakan guru kita nih sehat terus. Jangan didoain kayak raja tajir melintir, dia 7 miliar aja bingung dia taruh di mana nih nanti. Lanjut Ji, Masya Allah. Iya Bu, tadi kita ngajarin tamu, dia bisa cair tuh 100 miliar. Nah mau saya, ibu-ibu, bapak-bapak kan hajatnya cuman di bawah 10 masa nggak terkabul. Jadi kita tadi ngajarin, ada saksinya tuh tadi yang pada privat di Natrabu. Ada gak hadir yang ada ya? Ya tadi kan lihat ya, kita ngajarin ya. Nah mau saya yang 100 miliar aja bisa terkabul cair, sehingga dia tukeran mobil, mobilnya mundur, pindah duit tuh. Nah mau saya, bapak dan ibu juga harus bisa. Gimana sih Ji caranya? Kuncinya cuma satu, yang 3 jangan dilanggar. Apa tuh? Berharap, takut, sama khawatir. Kita kan takut. Enggak, saya nggak takut. Lah itu kalau udah jatuh tempo. Takut gak? Iya kalau udah jatuh tempo. Apalagi kalau rumahnya udah disemprot, lebih takut lagi. Janganlah. Kita takutnya cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apalah artinya disemprot? Nanti pasti ada orang linglung. Buktinya, lah tuh tadi yang dari Lampung yang privat, lah tuh tadi yang dari Jawa Timur, kok dia bisa meraktekin ilmu RDAY sehingga hutangnya yang 16 miliar tuh ada yang lunasin, kenal juga enggak. Yang tadi privat. Nah mau saya, coba bapak dan ibu, yang 3 jangan dilanggar, jangan takut, jangan khawatir, sama jangan berharap. Kita selalu berharap aja. Kan suka ada pepatah, orang yang berharap siap-siap kecewa. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Nah coba jangan berharap, kita selalu aja berharap. Oke? Yuk, siapa yang mau nanya? Bapak dan ibu boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Lilis dari Tangerang Selatan, Pak Haji. Ya. Mau bertanya. Ya. Saya terinspirasi dari Pak Haji Roni. Ya. Yang beliau sedekah ekstrim gitu ya. Nah selama ini saya memang sudah lama mencoba Sedekah ekstrim. Iya, sedekah ekstrimnya Pak Haji Roni. Apa tuh sedekah ekstrim Pak Haji Roni? Yang waktu itu dalam kondisi nggak punya uang, sedekahnya ciki-ciki gitu. Oh, ciki-ciki. Iya, sama motor juga ya ada di situ. Nah, ya alhamdulillah Pak Haji, kalau saya sih nggak ada utang yang besar-besar, nggak ada ya. Ya. Cuman saya pengen punya penghasilan besar Pak Haji. Ya. Sekarang alat kelamin ibu besar gak? Yang tahu cuma suami. Hah? Tanyain mas suami saya Pak Haji. Masa nanya ke suami? Saya hari ini hadir sama suami saya. Ya alhamdulillah saya sudah mulai memperbaiki hubungan dengan suami yang tadinya sering Tadinya berantem. gimana tadinya? Tadinya setiap hari, tiada hari tanpa berantem Pak Haji. Tiada hari tanpa berantem. Tiada hari tanpa jengkel Pak Haji. Tiada hari tanpa jengkel. Ya itu sudah saya perbaiki pelan-pelan. Kemudian sholat. Istri yang hobinya jengkel sama suami, bonusnya dari Allah 1. Apa tuh? Tidak akan mencium baunya surga. Bukan nggak masuk surga ya, nggak nyium. Nah tuh jangan. Ya. Minimal kamu bisa nyium wanginya aroma alat kelamin suami. Alhamdulillah Pak Haji, mulai sekarang tiap hari Pak Haji. Hah? Gubrak. Tiap hari. Apa yang dilakukan sama ibu tiap hari? Saya tawarin Pak Haji. Nawarinnya gimana? Ya pokoknya tawarin aja lah, mau enggak gitu. Emangnya lu dagang apem?
Gimana nawarinnya ke suami? Gimana nawarinnya? Ya pokoknya ya mau nggak ya gitu kan. Apa jawabnya suami? Ya kadang mau kadang enggak, capek kali Pak Haji ya. Kadang mau, kadang enggak. Gubrak. Ya itu Pak Haji, saya udah mulai sedikit-sedikit gitu ya memperbaiki diri, taubat dan lain-lain. Sekarang saya mau ekstrim nih Pak Haji. Saya pengen sedekah ekstrim tapi saya nggak punya apa-apa. Yang ada cuma motor di rumah, karena rumah juga kontrakan ya Pak Haji. Saya kerja udah keluar, suami saya ngojek Pak Haji. Dan ini motor satu-satunya untuk ngojek Pak Haji. Ada satu lagi di rumah untuk nganter ke sana kemari. Nah, saya pengen sedekah ekstrim Pak Haji. Kenapa nggak ibadah ekstrim dulu? Nah, udah saya lakuin Pak Haji. Bangunnya jam 00. Nah, itu belum bisa istiqomah Pak Haji. Oh, bangun jam 00, senyum, Ya, senyum. mandi pagi, Ya. tahajud, Ya. paksain baca Qur'annya 12 juz. Orang yang baca Qur'annya 12 juz selama 99 hari itu penghasilannya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Kan kita udah meraktekin, duit datang sendiri. Kayak tadi saya ke bank nukerin uang, di mana-mana orang nukerin uang 75 ribuan itu udah nggak ada. Tapi tadi saya nuker, alhamdulillah dapat 2 brut, 1 brut 75 juta, jadi 2 brut 150. Nah, mau saya jalan, terus katanya Bu Ai, Pak, ada orang yang minta diajarin kalau sampai dia hari ini bisa terkabul, cash tunai 7 miliar pindah dari mobilnya dia ke mobilnya Bapak. Oh, siapa takut? Tadi ada 19 yang privat, saya geser dulu. Karena ini kan sedekahnya cuma 10 juta. Saya geser, nah saya panggil satu masuk, bla 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 bla, selesai. Nggak sampai tuh, nggak sampai 2 jam, nggak sampai 3 jam. Nah, ibu coba dulu ibadah ekstrim. Salah satunya apa sih ibadah ekstrim? Jangan suka nawarin ML sama suami. Kadang suaminya suka jengah. Jadi apa dong? Langsung Bu action. Langsung action. Jadi ibu telanjang bulat nari di atas kulkas. Gitu. Kulkasnya di tengah rumah Pak Haji. Apa? Kulkasnya di tengah rumah. Kulkasnya. Ya, jadi ibu udah gak usah nawarin lagi, langsung action. Saya nggak pernah Bu, istri saya nawarin, Papa mau gak ML, nggak pernah. Langsung action Bu, langsung. Jadi ibu telanjang bulat langsung ambil bambu runcing tiarap. Bohong suami nggak mau Bu. Coba praktekin. Mau di sini praktekin? Jangan lah Pak Haji. Udah. Nah itu udah baca Quran ya paling banyak 7 juz Pak Haji. Cuma itu pun ya itu dia belum bisa istiqomah dan mungkin harus dua-duanya ya Pak Haji ya. Iya. Tapi gini aja Bu, ibu aja dulu yang meraktekin. Saya juga sama istri saya kan saya dulu jalanin. Kan nggak bisa juga maksain pasangan kita. Ayo mah praktekin ibu RDI, bangun jam 00, senyum mandi pagi. Ih apaan? Nggak ada yang pada setuju Bu. Kali cuman RDI doang kali yang maksain tamunya atau pasiennya harus bangun jam 00, senyum mandi tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Cuman di RDI doang. Ibu coba lihat di tempat lain, nggak wajibin. Kalau kita wajib. Nah ibu coba praktekin dulu, minimal mandinya jam 00, kalau bisa pakai pandan, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya harus dipaksa. Oke? Yo, Bapak apa pertanyaannya? Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haji, saya nggak bertanya, cuman mau izin Pak Haji karena saya melihat di YouTube Pak Haji beberapa yang lalu saya sudah mempraktekkan Pak Haji untuk RDIY dan saya dari Banjarmasin, nama saya Bambang Pak Haji.
Nah itu alhamdulillah terkabul, dalam artian Bapak meraktekin ilmu RDI, apa hajatnya terkabul? saya sakit gigi Pak Haji. Sakit gigi. Iya. Gimana meraktekin ini sakit gigi? Saya colek dari kemaluan saya, terus saya Colek apa? kemaluan saya Pak Haji. Ya, bagian yang mana yang Bapak colek? Bagian depan Pak Haji, Yang mana tuh depannya? di bawah, di bagian depan. Balkon. Ya, Hah? di bagian yang tempat keluar air seni Pak Haji. Air seni apa air mani? Ya sama Pak Haji. Oh sama, ya. Saya lupa tuh. Padahal saya juga punya itu, tapi lupa. Alhamdulillah Pak Haji. Nah itu tumpan saya selama ini kan belum ada izin, jadi saya mohon izin dengan Pak Haji untuk Ya. melaksanakan apa yang telah saya lihat di YouTube maupun di TikTok untuk izin dengan Pak Haji untuk melaksanakan. Dan saya juga kebetulan sudah pensiun, saya pengen usaha Pak Haji. Jadi nanti masih belum ada sih untuk usaha yang apa yang kita laksanakan. Jadi mohon doanya mungkin Pak. Ya. Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ada lagi mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Sutarti. Suaranya keras bener, Bu. Kekerasan ya, Pak Haji. Iya, alat kelamin Ibu keras gak? Soalnya saya udah biasa ini sih Pak ngajar di depan kelas. Kali ya, Oh Pak. ngajar, ya. Pantesan suaranya. Iya, Pak. Jadi saya teriak tuh supaya di belakang Ya. kedengeran. Pertanyaan apa, Bu? Ya, saya alhamdulillah Pak Haji untuk hari ini bisa konsultasi sama Bapak. Ya. Sebelum saya kemari, saya sudah 3 kali ya Pak Haji. Alhamdulillah hari ini saya bisa konsultasi. Kemarin yang 2 kali belum. Sebelumnya saya tuh lihat dari snack video. Snack video. Iya Pak. Bahkan saya tuh pernah ini mimpi Pak sama Bapak tuh. Saya tuh dikasih buah mangga sama Bapak. Buah mangga. Iya di mimpi saya itu. Terus aku pikiran, Masya Allah, akhirnya saya kepengen sekali kesini gitu. Tapi alhamdulillah waktu Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu mimpinya. waktu sebelum pertama kali kesini Pak Haji ada 2 bulan gitu. Ya. Ya, terus alhamdulillah saya kemari, saya ikut pencerahan Pak Haji 2 kali, terus yang ketiga kali ini saya bisa konsultasi sama Bapak, alhamdulillah. Nah, terus alhamdulillah saya sudah bisa meraktekin ya Pak ya di rumah. Praktekin apa? Itu yang mandi jam 00. Terus Senyumnya mana? iya, senyum. Terus baca doa itu yang sebelum menginjakkan kaki ke lantai. Ya. Terus Ibu ada gak yang hajatnya terkabul meraktekin ilmu RDIY? alhamdulillah sih Pak. Waktu itu saya ada bercak-bercak merah di tangan, bahkan di badan, bahkan di kaki Pak. Di tete ada gak di tete? Waktu itu ada di deket tetek sini Pak. Wow, Pak, kenapa nggak difoto? Tapi alhamdulillah sekarang Dikirim ke grup. udah. Saya tuh takut banget Pak, ini apa gitu. Terus Badan saya juga terasa panas. badannya panas. Ya, apalagi kalau kena sinar gitu Pak, terasa panas gitu. Nah terus saya mau berubah, takut Pak, ini apa gitu. Alhamdulillah saya lihat snack video ya Bapak Pak Haji. Saya kepikiran, pengen gitu ya ini. Masalah pengen kesini. Pengen kesini. Ya. Ibu tinggal di mana? Cakung. Cakung. Iya Pak. Cakung, Jakarta Timur. Timur ya. Terus saya itu tadi mimpi Pak dikasih Mangga. sama Bapak, mangga manis. Sekarang merah-merahnya di badan udah hilang belum? Alhamdulillah Pak sudah hilang. Mana buktinya? Ini udah nggak ada Pak. Oh, iya, Udah iya. nggak ada. Cuman bekasnya di kaki ada sedikit karena waktu itu agak Oh iya. besar. Sekarang ada pertanyaan nggak? Jadi masih ada sih Pak. Pertanyaan Terus tadi apa? Saya mau ke sini Pak. Tadi saya mau ke sini. Anak saya yang bungsu tuh udah lulus SMA kemarin ya Pak. Alhamdulillah. Nah terus tadi mama
sakit gigi, Ma tolong beli obat gitu. Aduh nak, ya udah nanti Mama obatin ya gitu. Saya lagi makan itu Pak, nanti setelah Mama makan nanti saya obati. Terus kata anak saya, memang Mama tuh nabi bisa ngobatin gitu. Anak saya komennya gitu Pak. Ya udah nanti pasti sembuh diobatin sama Mama. Terus akhirnya saya setelah selesai makan saya ke kamar, saya colek Pak. Apa yang dicolek? Apa yang dicolek? Alat kelamin saya colek. Gimana nyoleknya? Gitu sampai masuk ke dalam 9 kali saya colek, saya sebut. Jarinya sampai copot apa enggak? Enggak Pak, enggak. Nah terus saya yakin banget itu pasti sembuh nanti. Saya ucap atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wasilah karomahnya anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Susanto, pasti anak saya nanti sembuh. Saya gini langsung saya ke kamar, anak saya lagi tiduran, dia mana nak? Itu yang sakit giginya, coba ayo lihat, Mama lihat. Langsung saya ini gituin Pak, saya Dicolok tuh giginya, Dicolok giginya. pakai jari yang habis nyolek alat kelamin ibu. Nah, iya setelah itu langsung saya colok ke anak saya. Saya tunggu dulu sebentar. Ada 3 menit ya, 4 menit 3 menit Pak. Saya tanya, gimana nak, mau dibeli obat lagi? Udah sembuh belum? Udah Mah, udah sembuh, udah hilang katanya. Langsung tuh? Langsung Pak, langsung hilang. Bu, ini kebetulan bapak-bapak yang hadir semuanya giginya rontok. Bisa gak Bu dicolek Bu? Udah tadi Pak, tadi anak saya tadi udah. Jadi gini Pak, maaf ya, zaman dulu, zaman purba, zaman dulu itu belum ada dokter. Yaitu tadi obatnya itu. Jadi semua penyakit obatnya cuman colok alat kelamin ibunya. Nah, bagian yang mana yang sakit sembuh. Iya Pak. Lari-lari kejedot, colok alat kelaminnya, taruh di jidatnya, sembuh. Atau pakai rambut mamanya di uyak, ya udah nggak benjol. Emang ilmunya kayak gitu zaman dulu. Makanya karena alat kelamin ibu manjur, maunya saya besok hari Senin buru-buru alat kelamin ibu diasuransiin ya, karena lagi ada diskon premi. Ya bapak-bapak, pertanyaannya bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Pak. Tapi, Ya. ini saya untuk hajat, ada hajat lagi saya privat Pak Haji. Boleh. Ya. Untuk ya sekarang saya kasihkan ini Pak ininya. Boleh. Ya, Yuk. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bapak-bapak. Pak Haji, ini saya dari Sragen. Sragen. Ya. Pertanyaannya apa Sragen? Saya sudah melakukan ilmu RDA-nya, belum ada yang kabul Pak Haji. Ya iya, karena bapak berharap. Jadi orang yang berharap sampai kiamat tidak akan hajatnya terkabul. Nggak boleh berharap Pak. Makanya kan kadang rame tuh orang, namanya orang ya berharap, ya nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan bapak pun kalau sholat juga nggak boleh berharap apa, nggak boleh. Udah aja niat karena Allah aja gitu. Niat karena Allah. Ngapain orang udah pasti kalau sholat pasti kok dapat pahala, pasti. Nah bapak juga gitu. Kan lagi rame tuh di medsos tuh. Oh ya. Saya dibahas, tapi nggak masalah. Yang penting kan masuk ke rekening bos. Yakin ya Pak, jangan berharap ya. Ya. Yakin. Ya. Nanti pasti terkabul. Yuk.